Betul. Dan ada beberapa orang bilang, aku kan karena kebingungan dengan apa yang ku alami, akhirnya aku kan meminta pendapat gitu. Dan ada beberapa orang bilang itu laduni namanya. Ya, ilmu laduni yang Laduni itu karunia yang dititipkan oleh Tuhan kepada seseorang tanpa melalui proses. Jadi hak kuasa Allah itu. Nah, setelah mengerti, karena dulunya tuh takut salah kan. Karena kan aku tahu ini bakal begini misalnya. Aku tidak ceritakan aku terbeban, aku ceritakan dianggap mendahului Tuhan gitu. Nah, dilema lah diriku ini kan, dilema lah mesti gimana. Tapi seiring berjalannya waktu, oh ternyata ini karunia yang tujuannya untuk mencari solusi dari setiap persoalan yang dihadapi. Gitu. Aku aja yang kadang tahu seseorang itu seperti apa, tetaplah hati-hati dalam berbicara. Nah, kita yang kadang tidak tahu, yang cuma merasa semena-mena gitu. Apalagi kita semena-mena dengan ucapan yang kita ucapkan sumbernya hanya dari mendengar. tidak menyaksikan langsung. Karena mayoritas kita ini yang baik dikurangi, yang jahat ditambahin gitu. itu kayak gorengan gitu. Suka dibumbuin. tapi tapi selalu begitu. Iya. Orang yang benar-benar bisa selalu merasa dirinya nggak bisa. Iya. Awalnya selalu merasa biasa aja. Karena tidak punya dasar, karena aku hobi baca buku enggak. Sekolah juga nggak tamat loh kan. Sekolah aku nggak tamat, kelas 2 SMA. Terus kalau dari sisi ibadah, ya ibadahku sama aja seperti kebanyakan orang, bahkan mungkin bolong-bolong. Ya ini jujur. Gitu. Aku tidak tahu bakal dititipin seperti ini. Nah, itu hak kuasa Tuhan. Aku mah menjalankan saja. Yang penting sebisa mungkin jangan keluar dari jalur. Ya itulah. Nah, kalau dari sisi keilmuan banyak namanya tuh. Yang disebut indra keenam lah, atau indigo lah, atau ada yang pernah bilang lo Sabda Wali Pandito Ratu. ya, ada. Salah satu teman kita. Iya, nggak ngerti sabdo apa, tak paham aku. Setiap orang di profesinya masing-masing memberikan lo nama apa gitu. Nama dan julukan menurut sudut pandang mereka masing-masing gitu. Ya ada sabdo pandito apa, tak tahu. Yang jelas apapun yang ada di diriku, sebisa mungkin aku buat manfaat selama hidupku. Karena nanti pasti dimintai pertanggungjawaban oleh yang memberi. Betul. Kalau sembarangan, aku tidak takut dengan diri. Aku tidak takut dengan siapapun di sini. Yang aku takutkan dengan Tuhanku, karena nanti dia yang meminta pertanggungjawaban kan. Jadi aku selalu niatkan bahwa dari tiap apapun yang ku sampaikan, saksinya adalah Tuhanku gitu. Kan ada malaikat pencatat amal kebaikan dan keburukan. Ya biarlah mereka berdua itu yang mencatat kebaikan dan keburukanku. Aku misalkan ke manusia kan, ke sesama, kalau mereka mengadiliku, ya mereka juga kan akan diadili juga nanti. Jadi yang diadili mengadili. Nah gimana sih? Yang bakal diadilin mengadili, gimana sih? Jadi aku pasrahkan aja. Sebisa mungkin aku tetap bawa manfaat, karena kelak pasti diminta pertanggungjawaban oleh Tuhan. Ya, siapa saja itu semuanya. Ya. Apalagi yang seperti aku ini, karena mataku beda dari mata banyak orang. Bertanggung jawab lo ya, besar mataku sekali. Beda dari banyak orang. Pemahaman lo juga beda. Pun beda dari pemahaman banyak orang. Jadi pasti tanggung jawabnya lebih besar. Nah nanti kelak kalau aku diadili Tuhan, siapa yang bisa menolongku? Betul. Artinya supaya tidak diadili,
sebisa mungkin dari tiap niat, ucap, dan tingkah laku itu bawa manfaat. Karena kan kalau aku akan sendirian ketika diadili. Sedekat apapun anakku, sedekat apapun istri, sedekat apapun sahabat dan teman, pada kenyataannya diriku sendiri nanti yang berhadapan dengan Tuhan. Terus aku mau kemana? Mau ngapain? Jadi itu tadi, apapun yang kuucapkan, apapun yang kuceritakan, apapun yang kulihat, mau tidak mau sebagaimana seharusnya. Tapi kalau itu tadi mata batin, dan sekali lagi penjelaskan, yang namanya mata batin itu tidak ada media. Ya. Kalau pakai media itu bukan mata batin. Itu hal yang diada-adakan. Dipelajari ya. Ya, diada-adakan karena dipelajari. Kalau mata batin itu tidak, kan lahir batin. Nah, lahir itu ini nih, yang terlihat, yang nyata. Batin itu yang tidak nyata, tapi bisa tahu. Ya itulah penjelasan. Sebelum ke Kalian bisa cari ya yang nonton ini, coba searching itu. ya kalau Ilmu kata laduni. kalau kata orang itu laduni. Nah, aku tidak begitu paham sih. Ya, cuma itu yang disebut. Aku tidak. Karena bagiku tidak penting lah mau laduni, mau apa judulnya. Yang penting bagaimana selama hidup ini Bawa manfaat, niat, ucap, dan tingkah laku itu bermanfaat. Karena itu yang penting. Setinggi apapun ilmu kita, kalau tidak ada manfaatnya bahkan mencelakai. Sepaham apapun pemahaman kita, kalau tidak ada manfaat bahkan mencelakai. Karena lambat atau cepat kita ini kelak akan kembali kepada Tuhan, dan itu pasti diminta pertanggungjawaban kan. Jadi kayak ini misalkan baca Gibran Raka Buming Raka, ya itu kan bertanggung jawab aku, bukan ke Gibran, ke Tuhan kan gitu. Lo yang milih kan sekarang untuk baca Gibran gitu. Sebelumnya kita udah bahas pasangan berdua ya, kemarin kita bahas ya, secara pasangan capres-cawapres, Pak Prabowo dan Gibran. Nah sekarang baca Gibran, apa alasan lo untuk memilih Gibran kali ini? Jadi gini, dari tiap langkahku, ucapku, dasarnya tergerak dulu, tergerak aja hatiku gitu. Oke. Nah aku tertarik untuk baca Gibran gitu, tertarik aja, bukan soal karena dia cawapres sih. Dan aku senang ngeliat dia, karena di mataku Mas Gibran itu unik orangnya. Apa yang paling dominan dari Gibran menurut yang lo rasakan, lo lihat? Rata-rata orang senang ngeliat dia, tertarik. Kalaupun ada yang punya daya tarik ya. Itu dia punya daya tarik dari sisi dia dulu ya, nanti dari sisi karakternya. Dari sisi keseluruhan menurutku orang tertarik untuk ngelihat dia, untuk bicara dengan dia. Kalaupun ada yang benci, yang nggak suka sama dia, menurutku benci-benci tapi rindu aja. Benci-benci tapi